Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah semua sehat. Kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat ya. Oke anak-anak, ada yang tidak masuk hari ini? Ya, oh iya. Oke, kita doakan teman-teman yang lagi sakit, semoga cepat diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, yang masih ada urusan keluarga, semoga dimudahkan urusannya ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalian semua yang ada di sini, alhamdulillah, semoga diberikan kelancaran dalam mengikuti pelajaran. Pelajaran fikih hari ini itu berkaitan tentang bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, bagaimana kita membutuhkan orang lain, kita saling membutuhkan orang lain, ya kan? Nah, kita dari dalam kandungan, kita menjadi bayi, terus balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan akhirnya meninggal itu kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan sesama muslim, ya kan? Nah, begitu juga kita meninggal, kita itu sangat membutuhkan orang lain dan kita sebagai orang yang ditinggalkan itu memiliki kewajiban kepada sesama muslim. Kemarin kita sudah membahas tentang kewajiban kita sebagai umat muslim terhadap jenazah. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya ada 4 kewajiban yang harus kita lakukan kepada jenazah, yaitu yang pertama adalah memandikan, mengafani, menyolatkan dan menguburkan. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana memandikan mayat dan kemudian hari ini kita akan membahas bagaimana mengafani mayat. Nah, saya akan memberikan waktu kepada kalian untuk membaca terlebih dahulu materi yang ada pada buku pegangan kita. Nah, di halaman 42 di situ ada dijelaskan bagaimana tata cara dan bagaimana syarat untuk mengafani jenazah. Silahkan dibaca, saya berikan waktu 5 menit. Bacanya, ya cukup ya, saya berikan waktu 5 menit tadi. Gini, kita bahas bareng-bareng bagaimana materi mengafani mayat ya. Nah, dijelaskan di situ bahwasanya mengafani jenazah itu dilaksanakan setelah memandikan. Iya, memandikan jenazah terus akhirnya mengafani. Dalam mengafani ini ada perbedaan ya antara jenazah perempuan dan jenazah laki-laki. Nah, jenazah perempuan ini kain lapisnya itu lebih banyak dibandingkan dengan kain lapis laki-laki. Nah, di situ perempuan ada berapa anak-anak? Ya, ada 5 lapis dan untuk laki-laki itu hanya 3 lapis. Sebenarnya anak-anak, dalam mengafani jenazah hanya 1 lapis saja itu sudah dibolehkan, itu tidak apa-apa. Cuman akan alangkah baiknya itu menggunakan 3 atau 5 lapis. Kenapa ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki? Ini karena perempuan itu auratnya lebih banyak, bukan lebih banyak ya, lebih apa? Auratnya itu memang lebih banyak, benar lebih banyak dibandingkan aurat laki-laki. Kita waktu hidup perempuan memang harus menjaga auratnya dari atas sampai itu ke kaki ya kan. Kalau laki-laki itu hanya dari
pusar sampai lutut. Nah, itu juga salah satu faktor mengapa kain kafan yang digunakan itu berbeda jumlahnya. Iya, setelah kalian baca materi yang ada di buku pegangan kalian masing-masing tadi, apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang masih belum jelas menurut kalian? Oh, sepertinya kalian sudah paham. Untuk itu, kita mulai mempraktekkan bagaimana tata cara untuk mengafani jenazah. Coba nanti saya akan mendeskripsikan satu persatu lapisan-lapisan yang ada di ketentuan di buku materi tadi. Kalian perhatikan ya. Ya, anak-anak, saya di sini akan memberikan contoh, memperlihatkan kalian contoh lapis-lapis kain yang dibutuhkan untuk mengafani jenazah. Yang pertama ini adalah tali untuk mengikat bagian luar jenazah agar lapisan-lapisan yang kita perlukan tadi itu tidak lepas dari jenazah. Ini kita perlukan tali, saya di sini membuat 5. Sebenarnya tali jenazah ini bisa 3, bisa 7, bisa 5. Ya, jumlahnya ganjil. Nah, tali ini digunakan untuk kaki, lutut, terus kemudian di pinggang, leher, dan kepala. Nah, ini adalah lapisan pertama, yaitu lapisan luar. Ya, ini lapisan luar untuk mayat perempuan. Di sini kita akan praktek untuk mayat perempuan ya, anak-anak. Nah, kemudian di sini ada roknya, rok jenazah. Kemudian di sini ada baju jenazah, dan ini adalah celana dalam jenazah. Nah, ini untuk jilbabnya. Jadi yang dikatakan 5 lapis kain untuk jenazah perempuan yaitu 1 kain luarnya, 2 roknya, ketiga baju, celana dalam, dan yang terakhir, yang kelima adalah jilbabnya. Oke, baik anak-anak, kita akan mempraktekkan bagaimana tata cara untuk mengafani jenazah perempuan. Ini kita anggap saja spidol ini sebagai jenazah perempuan. Nah, seperti ini. Nah, kita pertamanya itu harus punya alas. Jenazahnya harus dialasi. Ini anggap saja kain. Ya, memang kain ya. Ini adalah kain alas. Nah, kemudian kita taruh tali jenazah tadi, kita letakkan, kita kira-kira saja di sini untuk bagian kakinya, kaki bawah, kemudian di bagian lutut, perut, dan kepala. Seperti ini. Nah, kita posisikan seperti ini ya, tali jenazahnya. Ini bagian yang paling ujung sendirian adalah untuk kaki, lutut, perut, dan yang di ujung ininya adalah kepala. Setelah itu kita taruh lapis pertama untuk semayatnya. Lapis pertama kita rapikan lagi kalau misalnya masih perlu dirapikan. Nah, ini ya anak-anak, bisa dilihat ini adalah step kedua, yaitu menaruh itu lapis pertama ke atas tali jenazah. Kita taruh baju jenazahnya, kemudian
hijab, hijab, roknya, sama celana dalamnya. Seperti ini setelah diberikan baju jenazahnya, terus rok sama celana dalam, dan kemudian hijabnya. Nah, ini ditaruh terlebih dahulu adalah baju, kemudian rok dan celana dalam. Ini agar memudahkan kita untuk mengafani jenazah. Nah, setelah itu kita letakkan jenazah ke tempat, ke kain kafan yang kita sudah kita susun seperti ini. Setelah itu kita boleh setelah ini kita mulai mengkafani jenazah, dimulai dari bagian paling atas, yaitu celana dalamnya. Kita lipat seperti ini. Ya, kemudian bagian roknya seperti ini. Ikuti alurnya saja sambil dirapikan agar nanti di luarnya juga rapi dan tidak lepas. Kemudian kita pakaikan bajunya seperti ini. Ya, karena tadi sudah kita bolong, jadi mudah untuk memasukkan seperti ini. Nah, kemudian kita gunakan hijabnya, kemudian kita tutup kain bagian luar sendiri seperti ini. Kemudian jadi tadi waktu kita di kain ini harus digunakan pakai bagian yang sebelah kanan terlebih dahulu. Kemudian di waktu kita menutup bagian jilbabnya itu kita membuka wajahnya terlebih dahulu, nanti supaya ada beberapa keluarga yang ingin melihatnya bisa melihat. Kemudian dengan persetujuan keluarganya kita bisa menutup untuk melanjutkan mengafani jenazah. Kemudian kita baru sini kita mengikat kain jenazah, tali jenazah yang paling itu ya, paling bawah sendiri, yaitu kaki. Kemudian di bagian perut, di bagian lutut, perut, yang paling akhir adalah di bagian ujung kepala seperti ini. Ini gambaran hasilnya ya, mohon maaf karena tadi hanya menggunakan spidol, jadi bentuknya hanya lurus seperti ini. Nah, ya baik anak-anak, bagaimana? Sudah paham bagaimana tata cara untuk mengafani jenazah, baik itu jenazah perempuan dan jenazah laki-laki? Ya, untuk lebih mendalami materi atau mengafani jenazah ini, saya beri tugas anak-anak membuat video atau buat karya tentang bagaimana yang bersangkutan dengan mengkafani jenazah. Ya, seperti itu. Tugas dikumpulkan pada ujung semester, ya sebelum
sebelum ujian semester ya anak-anak. Jadi anak-anak bisa mencari referensi bagaimana bagaimana membuat tugas ini. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang dan salahnya dari Ibu, saya mohon dimaafkan ya anak-anak. Ya, semoga minggu depan kita dapat berjumpa lagi dengan waktu yang sama, di kelas yang sama. Ya, di kelas yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.